Halo guys, kembali lagi di channel Kucerit Ogeng. Di video kali ini, Kucerit Ogeng telah merangkum lagi sebuah film yang menceritakan tentang seorang manajer baik hati, di mana dirinya menginvestasikan seluruh dana pensiun karyawannya kepada bosnya agar mereka dapat menerima dana pensiun yang lebih besar. Namun saat itu dana tersebut malah ditahan polisi guys, karena sang bos melakukan penggelapan dana sebesar 2 miliar dolar. Dengan rasa bersalah, dirinya mencuri uang jutaan dolar yang dimiliki bosnya guys untuk membayar dana pensiun seluruh karyawannya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, ada baiknya dirapikan sandaran, pasang handsfree dan selalu pakai sarung agar peregangan burung emprit kalian lancar guys. Dan semoga cara saya bercerita dapat menghibur hati kalian yang mungkin sedang galau karena rumah kebanjiran guys. Cerita diawali ketika ada seorang laki-laki yang sedang berenang di kolam bergambar dolar. Kita sebut saja dia Shaw. Shaw adalah laki-laki kaya raya, salah satu pemilik penthouse apartemen kelas atas di New York City bernama The Tower. Scene lalu berpindah ketika memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berjalan menuju tempat kerjanya. Dan kita sebut saja dia Josh. Saat itu Josh diledeki seorang pria berbadan gelap yang gue tahu banget kalau dia adalah Eddie Murphy. Murphy adalah seorang berandalan kelas receh yang nantinya akan membantu Josh untuk menjalankan sebuah aksi. Ketika sampai di The Tower, Josh bertemu dengan Shaw dan Lester si pembuka pintu. Shaw yang kaya raya mengatakan kalau dirinya sudah bosan dengan apa yang dikerjakannya dan akan membuka sebuah hotel baru, lalu meminta Josh nantinya akan menjadi manajer di sana. Setelah itu, Josh pun masuk ke The Tower dan mulailah dia mengatur pekerjaannya bersama teman-temannya. Di sana, dirinya menemui karyawan barunya yaitu Dave untuk menjadi penjaga pintu lift di sana. Dave adalah seorang ahli listrik yang handal. Di bawah kendali Josh Kovac, The Tower menjadi hunian yang sangat nyaman dengan servis terbaiknya dan tanpa menerima tips sedikit pun. Right. How do you guys split up the tips? We don't. We never take tips at the tower. Pada pertemuan dewan direksi, Josh meminta kepada Shaw untuk dapat menginvestasikan dana pensiun seluruh karyawannya guys, dan berharap seluruh karyawannya dapat menerima dana pensiun yang besar. Namun saat itu Shaw terkena kasus penggelapan dana senilai 2 miliar dolar, sehingga seluruh aset miliknya berikut dana pensiun yang diinvestasikannya ditahan oleh polisi sebagai jaminan penggelapan tersebut. FBI, show me your hands. Let's go. Okay, all right. Put 'em behind. Guys, do me a favor. Turn off the heater and cover the pool. Hate to waste money. Seluruh karyawan Josh bertanya kepadanya, siapakah yang meminta seluruh dana pensiun mereka diinvestasikan? Josh pun dengan tidak enak hati menjawab bahwa dialah yang meminta hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Lester sang penjaga pintu mencoba bunuh diri dengan meloncat ke rel kereta guys, namun terselamatkan oleh petugas di sana. Josh lalu menemui Lester dan bertanya kepada dirinya, mengapa Lester mau bunuh diri guys? Lester berkata bahwa seluruh uang gajinya membukakan pintu selama puluhan tahun telah dia investasikan ke Mr. Shaw, dan dia pun frustasi lalu ingin bunuh diri. Mengetahui hal tersebut, Josh langsung menemui Shaw yang saat ini menjadi tahanan di penthouse The Tower miliknya. Saat di dalam lift, Josh bertemu dengan Mr. Finhook, seorang penyewa penthouse tepat berada di bawah penthouse Mr. Shaw. Saat bertemu dengan Mr. Shaw, Josh marah besar lalu meminta Shaw untuk segera mengembalikan uang Lester. Saat itu Mr. Shaw hanya berkata, terkadang kita harus mengorbankan seseorang dalam berbisnis meski itu seorang ratu. Mendengar hal tersebut, Josh marah-marah dan menghancurkan mobil Ferrari 250 GT Lusso kesayangan Mr. Shaw. Saat itu Josh, Dave, dan Charlie dikeluarkan dari The Tower. Now! God damn it! Stop it! Want some brie with your burger? Way to St. Bart's? Come on, let's go! I'm ready to rock! Mr. Kovacs! Ooh! Ah! Oh! Josh bercerita tentang uang dana pensiun karyawannya kepada seorang agen FBI bernama Claire Denham yang telah tersita oleh polisi. Mendengar cerita Josh, Claire yang baik hati memberikan sarannya untuk Josh dapat mencuri uang cadangan Mr. Shaw senilai 20 juta dolar yang kemungkinan tersimpan di penthouse miliknya. Keesokan harinya, Josh, Dave, Charlie datang ke rumah Mr. Finhook dan meminta dirinya untuk bekerja sama dalam pencurian uang tersebut dengan menambah timnya yaitu Murphy yang akan dipergunakan sebagai mentor dalam pencurian tersebut karena dirinya dianggap sudah terlatih dalam hal pencurian. Lalu Murphy pun melatih mereka. In a robbery, things can change quickly. You can go from hot to cold, just like that. $50 worth of shit,
I stole $264 in cash. Mereka juga merekrut Odyssey, seorang pegawai The Tower yang mempunyai keahlian turun-temurun dari ayahnya dalam hal membobol brankas. Dan mereka pun membeli sebuah brankas sesuai arahan Mr. Finhood yang biasa digunakan para miliarder Wall Street dan meminta Odyssey membukanya. That safe has a 6-number wheel pack with a double action fence. Murphy saat itu meminta diajari oleh Odyssey cara membukanya. Ternyata diam-diam Murphy mempunyai maksud tertentu, guys. Setelah semuanya terekrut, Josh mengatur pencurian tersebut saat perayaan Snoopy di mana jalan saat itu dipenuhi karnaval. Josh juga membuat panggilan palsu dari pengadilan Thanksgiving. Lalu pencurian tersebut pun dimulai. Seluruh personil misi pencurian itu pun sudah pada posisinya. Namun Murphy malah bergerak sendirian. Dirinya yang sudah menjadi seorang ahli pembuka brankas berniat mengambil seluruh uang tersebut sendirian. Dan saat itu Josh sadar akan hal itu. Saat pegawai The Tower teralihkan oleh Snoopy dan majalah Parno, Josh dan kawan-kawan masuk ke dalam The Tower. Namun saat itu lift yang sudah disetting untuk dinaiki malah dinaiki atasan Josh dan Murphy yang mengaku sebagai miliuner yang akan menyewa penthouse di sana. Mereka akhirnya menaiki tangga darurat dengan dibantu Odyssey yang menabrakkan gerobak pengantar makanan ke penjaga penthouse Mr. Shaw. Mereka pun berhasil masuk ke sana dan langsung menutup semua CCTV yang berada di sana, lalu mencari brankas tersebut. Josh menemukan lokasi brankas tersebut lalu segera membongkarnya. Saat itu datanglah si kampret Murphy langsung menodongkan pistolnya ke arah Josh, Dave, dan Mr. Finhood. Lalu adu mulut pun terjadi dan datanglah Odyssey menyelamatkan mereka. I ain't gonna say it again. Back up. Are you serious? And I got on your drawers and socks too. So what? With me? Yeah, a dead man. Now drop that! Okay, all right. Yeah, Saat Odyssey membuka brankas tersebut, ternyata isinya kosong, guys. Murphy lalu meminta pistolnya dikembalikan, guys. Namun Mr. Finhood pun tidak memberikannya dan perebutan pun terjadi hingga tidak sengaja pistol itu menembakkan bagian kap mobil Ferrari 250 GT Lusso milik Mr. Shaw. Josh yang melihat kap tersebut tersadar. Ternyata Mr. Shaw menyimpan cadangan uangnya dalam bentuk emas murni yang nilainya lebih dari 20 juta dolar, yaitu 45 juta dolar. Mereka memutuskan untuk menurunkan mobil tersebut ke apartemen Mr. Finhood dengan menggunakan gondola. Murphy dan Josh mencoba kabur dari penthouse Mr. Shaw. Namun penjaga yang dilumpuhkan oleh Odyssey sudah bangun, guys. Mereka pun memutuskan untuk turun melalui gondola bersama mobil yang mereka gantung. Ketika itu Mr. Finhood yang diberi tugas menariki mobil tersebut malahan ketakutan saat melihat ketinggian dari penthouse-nya. Namun akhirnya dirinya memberanikan diri menarik mobil tersebut, tapi malahan dia hampir mati dan tergantung bersama mobil jutaan dolar itu. Josh dari atas meminta Mr. Finhood meraih tali yang tergantung di depannya. Namun saat itu dirinya terjatuh dan beruntung Charlie datang tepat waktu dan meraih tangan Mr. Finhood lalu menyelamatkannya. Setelah itu Murphy dan Josh langsung masuk ke dalam mobil dan menggoyangkannya, guys, hingga terjatuh tepat di atas penthouse Mr. Finhood. Mereka lalu mendorong mobil tersebut masuk ke dalam bagian atas lift. Dan sialnya FBI yang membawa Mr. Shaw telah kembali dan menaiki tepat pada lift mereka dan kembali lagi ke atas hingga hampir terpenyet mobil tersebut. Josh lalu menelpon Lester untuk dirinya membawa mobil pengangkut Ferrari tersebut dan menyuruhnya menunggu mereka di loading dock. FBI dan Mr. Shaw terkaget saat mobilnya telah dicuri. Mereka lalu turun melihat kamera CCTV dan didapatinya Lester sedang menutup pintu belakang mobil tersebut lalu pergi menancap gas kabur kebut-kebutan menerobos keramaian pesta. Hal tersebut membuat FBI mengejar Lester. Lester pun dapat diberhentikan, namun ketika dibuka truk pintu tersebut kosong, guys. Ternyata Josh dengan pintarnya merubah rencana mereka. Namun mereka semua ditangkap termasuk Josh. Saat ditangkap, Josh meminta pertukaran dengan dirinya memberikan lokasi para biang-biang penggelapan uang oleh Claire. Claire pun mempercayainya dan membawa mereka ke kantor polisi, guys. Saat di perjalanan, Mr. Shaw ngeceh, guys, dengan Josh dan mengatakan kalau dirinya akan mendekam di penjara dengan waktu yang lama. Namun Josh mengembalikan omongan Mr. Shaw bahwa dirinya lah yang akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama karena dirinya menemukan sebuah buku bukti-bukti penggelapan dan kejahatan Mr. Shaw. Mr. Shaw pun saat itu menyerah dengan Josh dan bernegosiasi untuk menukar buku tersebut dengan 10 kali lipat nilai emas mobil itu. Namun Josh yang pintar pun menolaknya, guys, dan mengatakan sekakmat pada Mr. Shaw.
I'm very sorry, Mr. Shaw, but we don't accept tips at the tower. Checkmate. Saat di kantor polisi, Josh di BAP guys, dan saat itu datanglah Lovenko, salah satu karyawan Josh yang baru 3 hari lulus ujian menjadi pengacara. Lovenko mengatakan kalau dirinya meminta Josh dibebaskan bersama semua teman-temannya dengan melakukan pertukaran buku-buku atas semua penipuan yang dilakukan Mr. Shaw. Saat itu semua teman-teman Josh dibebaskan guys, kecuali Josh dengan kasus pencurian mobil dan dipenjarakan selama 2 tahun. Di akhir cerita, Murphy, Odyssey, Mr. Finhook, dan Charlie datang kembali ke penthouse Mr. Shaw dan membuka kolam renangnya, lalu berteriak gembira ketika melihat mobil berbahan emas murni tersebut, lalu mempreterinya dan membagikan ke seluruh teman-teman mereka untuk menggantikan uang pesangon mereka, dan ceritanya pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur cerita dari Kucerito Geng, semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, bolehlah di like, share, subscribe, and komen agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan alur cerita film-film terbaik nasional maupun internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam KO Kucerito Geng.